Puluhan warga berunjuk rasa di depan kantor PLN Banten Selatan di Rangkas Bitung. Mereka menuntut penuntasan kasus tewasnya warga bersama 5 ekor kerbau akibat tersengat instalasi listrik di sawah korban. Puluhan warga berunjuk rasa di depan kantor PLN UP3 Banten Selatan di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Mereka mempertanyakan kasus tewasnya penggembala bersama 5 ekor kerbau akibat tersengat aliran listrik di sawah korban pertengahan Agustus lalu. Tanggapi unjuk rasa, pihak PLN berkilah kasus sudah ditangani polisi. Pihak PLN juga mengaku telah menyalurkan santunan serta uang duka cita kepada keluarga korban. Selanjutnya dengan korban juga kami juga sudah selesai dengan kekeluargaan. Untuk yang keluarga ditinggalkan, janda dan anaknya, kita berikan santunan dan juga modal usaha. Namun keterangan ini dibantah keluarga korban. Hingga saat ini keluarga belum menerima sepeser pun santunan dari pihak PLN. Abi mah tia meninggal ge di pihak PLN tak aya. Tak aya sama sekali. Iya. Nu masih artos ka dieu gitu sebagai tanda berduka. Tak aya. Sebelumnya, pertengahan Agustus lalu, seorang penggembala tewas bersama 5 ekor kerbau yang digembalakannya. Ia tewas akibat tersengat kabel instalasi milik PLN yang terputus dan terjuntai masuk ke sawah. Hingga saat ini, polisi belum menentukan tersangka dan menuntaskan kasus ini. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan. Pemerintah kembali memperbarui aturan di masa penerapan PPKM saat ini. Salah satu poin yang diubah adalah syarat perjalanan udara domestik. Kini calon penumpang yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 lengkap dapat menggunakan hasil tes antigen sebagai syarat perjalanan. Aturan terbaru ini tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 22 tahun 2001 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri di masa pandemi COVID-19. Kebijakan ini berlaku efektif sejak 2 November 2021 kemarin. Di hari kedua penerapan aturan baru terkait syarat perjalanan udara domestik, suasana di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta terpantau ramai. Hari ini akan ada sebanyak 60.000 hingga 65.000 pergerakan penumpang untuk penerbangan domestik. Serupa seperti di Jakarta, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mengalami lonjakan penumpang. Terminal kedatangan domestik bandara terpantau dipadati penumpang. Wisatawan datang dari sejumlah kota besar di tanah air. Padahal selama masa pandemi, suasana ramai di Bandara Ngurah Rai hanya bisa dijumpai saat akhir pekan atau di momen libur panjang. Sudah bersama kami Yasmin Atania di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, dan Dewi Umaryati langsung dari Bandara Ngurah Rai Bali. Kita ke Yasmin terlebih dahulu. Selamat siang Yasmin, apakah aturan mengenai penggunaan antigen ini sudah diterapkan di sana? Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Sebelumnya dapat kami informasikan untuk situasi terkini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta siang hari ini terpantau cukup ramai. Namun jika dibandingkan dengan tadi pagi cenderung lebih lengang dikarenakan tadi pagi sempat terjadi antrian di loket check-in. Lalu berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak bandara di hari ini rencananya terkait rencana penerbangan domestik saja ada sebanyak 450 hingga 470 pergerakan pesawat dan sebanyak 60.000 hingga 65.000 pergerakan penumpang. Lalu terkait dengan aturan terbaru dari Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 22 tahun 2021 tentang pelaku perjalanan dalam negeri, salah satunya terkait adalah syarat untuk perjalanan menggunakan transportasi udara di mana harus menunjukkan kartu vaksin dan juga surat negatif COVID-19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta memang sudah diberlakukan hari ini. Dan bagi calon penumpang yang sudah mendapatkan vaksin
vaksin baru dosis pertama harus menunjukkan kartu vaksin dan juga surat negatif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR yang diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam maksimal sebelum keberangkatan. Sementara itu untuk calon penumpang yang sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap ini dapat menunjukkan kartu vaksin dan juga surat negatif COVID-19 berdasarkan hasil tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Lalu terkait adanya aturan baru ini, tadi kami sempat mewawancarai beberapa calon penumpang dan rata-rata dari mereka sangat menyetujui adanya aturan baru ini karena tidak begitu memberatkan dari segi biaya. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi di Bandara Ngurah Rai Bali sudah ada rekan Dewi dari sana. Silakan Dewi dengan laporan Anda. Iya, Yasmin dan juga pemirsa, jika di Bandara Soekarno-Hatta sudah mulai berlaku sejak 2 November lalu, sejak 2 November kemarin, lain halnya dengan Bandara Igusti Ngurah Rai, yang aturan pemberlakuan untuk pelaku perjalanan dalam negeri sendiri baru berlaku hari ini. Dan perubahan pasca pelonggaran aktivitas pelaku perjalanan dalam negeri ini, aktivitas di terminal kedatangan maupun keberangkatan di Bandara Igusti Ngurah Rai sudah mulai meningkat. Jika sebelumnya PCR diwajibkan untuk mereka yang telah melakukan vaksinasi tahap 1 dan 2, namun untuk hari ini jika wisatawan melakukan vaksinasi tahap 1 wajib melakukan swab PCR dalam kurun waktu 3 kali 24 jam, sementara untuk mereka yang melakukan vaksinasi dosis kedua hanya menyertakan salah satu saja, wajib swab PCR ataukah hanya swab antigen. Pemberlakuan aturan ini tidak hanya berlaku untuk WNI saja, melainkan juga WNA yang datang dari sejumlah kota di seluruh Indonesia, termasuk juga mereka yang akan berangkat melalui terminal keberangkatan Bandara Igusti Ngurah Rai. WNA yang datang ke Bali ini merupakan mereka yang datang dari negara asalnya masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dan telah melakukan proses karantina sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika akan melanjutkan perjalanan menuju Bali, maka mereka akan melakukan penerbangan melalui penerbangan domestik dan berstatus sebagai pelaku perjalanan dalam negeri. Hal ini juga ditentukan dalam sejumlah persyaratan yang memang sudah ditetapkan seperti itu. Jika mereka nantinya akan melakukan penerbangan melalui Bandara Igusti Ngurah Rai, wajib melakukan masuk melalui terminal Bandara Igusti Ngurah Rai melalui terminal keberangkatan domestik seperti itu. Dwi Hasan kembali ke studio. Terima kasih Dewi Umaryati dari Ngurah Rai Bali dan juga sebelumnya ada Yasmin Atania dari Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah kembali merevisi aturan yang baru saja diterbitkan. Sempat menjadi kontroversi dan ramai diprotes, Kementerian Perhubungan akhirnya mencabut kewajiban tes PCR untuk perjalanan darat sejauh 200 km. Belum genap seminggu diterbitkan aturan kewajiban tes PCR untuk perjalanan darat sejauh 250 km atau waktu perjalanan 4 jam dari dan ke Pulau Jawa Bali kembali direvisi. Dalam aturan sebelumnya yang tertuang di Surat Edaran Kemenhub nomor 90, tertuang syarat PCR maksimal 3 kali 24 jam atau antigen 1 kali 24 jam. Namun, surat edaran ini dicabut dan digantikan dengan SE baru yang terbit 2 November. Kini syarat yang berlaku hanyalah tes antigen dan tidak ada lagi batas minimal perjalanan yang ditempuh. Untuk pelaku perjalanan jarak jauh di moda transportasi darat, laut, dan kereta api, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin dosis pertama. Bukan kali ini saja pemerintah menggonta-ganti syarat perjalanan. Sebelumnya, aturan perjalanan udara yang berganti-ganti dalam hitungan hari pun membuat calon penumpang pesawat bingung.
sempat mewajibkan tes PCR untuk seluruh tujuan penerbangan, kemudian berubah hanya untuk penerbangan Jawa-Bali. Dan per 1 November, pemerintah melalui Menko PMK kembali mengumumkan bahwa syarat perjalanan Jawa-Bali cukup dengan tes antigen. Gonta-ganti aturan ini jelas membuat masyarakat bingung. Meski pemerintah telah menurunkan harga PCR, namun banyak pihak yang menilai kebijakan yang dibuat syarat kepentingan bisnis kelompok tertentu. Untuk gonta-ganti apalagi kan antigen tuh sebenarnya harganya udah lumayan, terus ditambah PCR yang emang harganya juga sekarang udah turun, tapi tetap aja kalau dibandingkan sama antigen kan pasti lebih mahal ya. Aku sih rada menolak sedikit. Baik aja, tapi kan sebetulnya vaksin udah mulai merata. Jadi kalau menurut aku cukup vaksin aja udah cukup sih. Gitu. Ya ini untuk penerbangan ini memang sedikit rancu. Jadi menurut saya perlu ketegasan nih dari pemerintah, terutama di Dirjen Perhubungan. Gonta-ganti aturan ini sejatinya menunjukkan bahwa pemerintah tak matang kala menerbitkan sebuah kebijakan. Namun pemerintah berdalih hal ini adalah bentuk strategi masa pandemi yang diterapkan secara dinamis menyesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada apa di balik gonta-ganti aturan perjalanan di tengah masa pandemi COVID-19? Sudah bersama kami pengamat kebijakan publik, Bapak Trubus Rahadiansyah. Selamat siang, Pak Trubus. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Trubus, ini saat ini kebijakan terus ganti-ganti. Yang terbaru ini untuk perjalanan darat dengan 250 km sekarang sudah dicabut kembali. Mengapa sepertinya pemerintah terlihat pelin-pelan dalam membuat kebijakan ini? Iya, kebijakan pemerintah yang terkesan mencela-mencela itu disebabkan karena pertama dalam membuat kebijakan itu pemerintah tidak melalui perencanaan yang matang, gitu loh. Itu. Kemudian yang kedua, kebijakan yang dikeluarkan itu lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini tentu kelompoknya kita sebut sebagai pengusaha, politisi ataupun pejabat di situ. Jadi itu yang menjadi persoalan. Kemudian yang ketiga, bahwa bergantinya itu sendiri memang diharapkan ada keuntungan gitu ya, keuntungan tertentu yang diperoleh dari kebijakan yang berubah-ubah itu gitu. Kemudian yang keempat, memang ini pemerintah itu seringkali membuat kebijakan seperti testing the water gitu loh. Jadi kalau misalnya masyarakat itu tidak ada respon apa-apa ya itu akan dilanjutkan sebuah kebijakan gitu. Jadi menerapkan juga istilahnya buying time gitu, nunggu-nunggu kalau memang nggak ada respon dari masyarakat, nggak ada penolakan dari masyarakat, ya kebijakannya jalan gitu. Tapi kalau misalnya dapat resistensi dari masyarakat, nah kebijakan itu kemudian dirubah lagi. Nah ini semuanya mengindikasikan memang yang terakhir menurut saya karena antar kementerian dan lembaga di dalam membuat kebijakan itu minim koordinasi, minim kolaborasi, Mas, itu penyebabnya. Baik, minim kolaborasi dan juga mereka sepertinya semuanya ingin mengeluarkan surat edaran mengenai aturan pandemi COVID-19 ini. Ini seperti apa Pak Trubus? Padahal komando sudah jelas diberikan kepada Luhut Binsar Panjaitan, tapi mengapa sepertinya semua kementerian ingin terlihat untuk mengeluarkan surat edaran biar terlihat bekerja seperti itu? Iya, menurut saya memang ada persoalan di mana antar kementerian dan lembaga itu saling berkompetisi, Mbak Mas, bukan melakukan kolaborasi. Harusnya kan mereka berkolaborasi secara baik, bukannya berkompetisi. Tetapi yang terlihat di publik malah mereka mencari popularitas masing-masing untuk menunjukkan bahwa lembaganya ini adalah paling prioritas, paling dominan dan paling punya kepentingan terhadap penanganan COVID itu sendiri. Dan ini mengindikasikan memang lemahnya kepemimpinan dalam hal ini, sehingga munculnya koordinasi yang lemah dan koordinasi yang saling tumpang tindih. Dan ini menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan tidak melalui satu perencanaan yang matang dan tidak memperlihatkan keperpihakan kepada masyarakat. Nah ini kan sebenarnya kalau surat edaran itu ya dikeluarkan kementerian-kementerian, namun yang terlihat adalah di pelaksanaannya di masyarakat dan juga petugas. Ini sering terjadi gesekan karena peraturan perubahan yang begitu cepat. Ini apa yang harus bisa diambil pelajarannya sehingga nanti ke depannya pemerintahan ketika membuat kebijakan bisa lebih baik dan lebih matang, Pak Trubus? Iya, menurut saya ini hikmah yang harus diambil atau tiket yang bisa diambil dari pemerintah adalah ketika merumuskan suatu kebijakan itu harus melalui kajian dulu. Jadi melalui kajian, melalui data yang matang,
Nah misalnya untuk menentukan 250 km itu melalui tes PCR ataupun tes antigen, itu kan belum ada satu jurnal ataupun riset yang dilakukan secara matang gitu ya, secara ilmiah lah paling tidak, yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga membuat kebijakan itu seperti kesannya asal-asalan gitu. Sehingga inilah menurut saya dalam membuat kebijakan itu ya pentingnya satu kajian yang matang. Yang kedua, memang ke depan ini dalam membuat kebijakan itu harus by data gitu ya. Sehingga data inilah menjadi tumpuan di mana kemudian setiap perubahan itu memang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sebuah testing the water gitu, bukan sebuah buying time, tetapi lebih menempatkan bagaimana kemudian kebijakan itu lebih bermanfaat, banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Jadi dalam hal ini secara cost and benefit lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu lah Mas. Baik Pak Trubus, banyak juga yang menilai bahwa perubahan kebijakan ini disebabkan karena kepemilikan saham dari sejumlah pembuat kebijakan. Menurut Anda, jika ini terbukti, apa yang harus dilakukan Presiden? Apakah mengganti orang tersebut dari jabatannya atau dikenakan sanksi saja langsung? Ya, menurut saya sih memang bisa saja pejabat-pejabat ini harus bertanggung jawab lah menurut saya ya. Jadi mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga punya tanggung jawab sebagai seorang pejabat, dan banyak lagi saya rasa kelemahan-kelemahan di dalam kepemimpinan, di dalam berkoordinasi, dan itu semuanya harus ada pertanggungjawabannya. Tentu dalam hal ini elit para pejabat itu harus berpikir bahwa selama membuat kebijakan itu harus mempertimbangkan bagaimana cost and benefit-nya dalam hari ini, jangan sampai banyak biayanya tetapi minim benefitnya. Nah karena itu bagaimana kemudian benefit itu bisa bermanfaat banyak bagi masyarakat. Jadi pertimbangannya adalah karena kita dalam hal ini menangani pandemi COVID, maka adalah kembali kepada dasarnya ataupun kepada laptopnya lah, bahwa kita ini adalah menangani pengendalian COVID, dan kita berusaha juga ke depan ini supaya gelombang ketiga terhadap penularan COVID itu bisa ditekan, paling tidak bisa dihindari oleh masyarakat, dan masyarakat mempunyai pengetahuan, punya bekal yang baik, sehingga paling tidak protokol kesehatan lah gitu. Kemudian vaksinasi yang selama ini belum berjalan optimal di berbagai daerah juga dipercepat gitu ya, karena ini bagian dari yang kemudian juga kebijakan terkait dengan vaksin booster itu juga kalau perlu diterapkan juga dalam rangka untuk mengantisipasi penularan ketiga. Menurut saya itu Mas. Baik, kita harapkan kedepannya kementerian ini saling berkoordinasi sehingga menerbitkan kebijakan yang lebih matang sehingga tidak membingungkan masyarakat. Terima kasih Pak Trubus Rahardiansyah telah bergabung bersama kami di iNews. Yang sehat selalu Pak. Pemirsa, Bupati Purbalingga menangis dan segera dievakuasi. Apa alasan sang Bupati menangis? Kami akan hadirkan informasi lengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami.